Bab 1631, Lapangan Api Surgawi. Kabut samar menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak berkabut. Ruang ini benar-benar sunyi. Cara itu seolah-olah telah sunyi selama ribuan tahun. Sepotong tanah melayang di ruang yang tampaknya luas dan tanpa batas ini. Tanah itu ditangguhkan di udara tanpa dukungan apapun. Itu muncul seperti paviliun di udara. Kesepian yang telah berlangsung lama akhirnya terpecahkan hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, sebuah terowongan spasial besar muncul. Segera setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini rumah dewa kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia tercengang menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar dari jiwa di state-nya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari radius 10.000 kaki. Jelas, tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cai Lin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak juga buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap ke sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk berbagai serangan diam-diam. Jangan ditunda oleh mereka. Ayo pergi! Nihility Devouring Flame melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke dunia ini. Ada beberapa fluktuasi aneh yang muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun dengan cepat mengikuti. Api pemakan Nihility sebenarnya mengetahui jalannya. Gu Yuan terkejut setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Mustahil baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrionik tingkat di dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, Nihility Devouring Flame ini sepertinya sangat akrab dengan jalannya. Api pemakan Nihility ya? Ju Kun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak mengherankan baginya untuk mengetahui jalannya. Ikuti mereka. Ju Kun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat mengikutinya. Kedua kelompok maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlanjut selama lebih dari selusin menit. Akhirnya, kecepatan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat ke aula batu kuno yang muncul di dataran luas itu. Panas yang berapi-api melintas di mata mereka. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran yang luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema di seluruh ruang. Di depan aula batu ada alun-alun yang sangat besar. Ada banyak pilar menjulang setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura yang menjulang tinggi seperti agung menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiao Yan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara menggosok pelan terdengar di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menempati kedua sisi aula. Mereka membuka langkah mereka dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Semua orang merasa seolah-olah mereka semut yang merangkak di padang pasir saat mereka berjalan di atasnya. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Douqi. Semuanya memiliki ketangguhan logam. Karenanya tidak ada yang membuat keributan.
Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat seperti surgawi ini. Hah, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke atas pilar batu tidak jauh di depan. Ada sekelompok api berwarna kuning tua yang naik darinya. Api semacam ini memungkinkan Xiao Yan untuk melihat sekilas bahwa itu adalah sejenis api surgawi. Jika dia menebak dengan benar, ini seharusnya adalah api kuning misterius yang berada di peringkat 23 di peringkat api surgawi. Mengapa api surgawi ini sangat lemah? Namun, Xiao Yan segera mulai mengerutkan kening. Ini memang api kuning misterius. Namun, itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang semula ada di dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiao Yan saat dia merasakan beberapa keraguan. Setelah itu, Little Yi muncul dalam sekejap. Itu melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba melonjak di matanya. Tempat ini sangat akrab. Langkah Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah dia mendengar suara rendah Little Yi. Dia menoleh dan menatap Little Yi dengan kaget. Akrab? Ini adalah rumah dewa kuno. Siapa yang bisa akrab dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Little Yi. Entahlah. Aku hanya merasa tempat ini sedikit familiar. Sepertinya saya pernah ke sini di masa lalu. Little Yi menjawab sambil merasa tersesat. Ekspresi Xiao Yan berubah dengan cepat. Pernah ke sini di masa lalu? Bagaimana mungkin? Istana Dewa Kuno dibuka untuk pertama kalinya. Sebelum ini, dia belum pernah mendengar tentang Istana Dewa Kuno dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, pikiran pertama Xiao Yan adalah bahwa itu konyol ketika dia mendengar Little Yi menyebutkan bahwa sepertinya pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang secara mental terhubung dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Little Yi merasa bahwa tempat ini familiar. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Langkahnya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga telah menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, api surgawi berada di peringkat terlalu jauh di belakang. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan 1000 kaki lagi ketika pilar batu menjulang lainnya muncul. Ada juga sekelompok api yang naik di pilar batu, 10.000 api roh binatang, peringkat 20 detik di peringkat api surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat gugusan nyala api merah yang naik, yang samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang buas. Matanya berkedip. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka sekali lagi maju 1000 kaki. Pilar batu lain muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sepintas, itu tampak seperti hiasan. Namun, Xiao Yan, yang berpengalaman dalam api surgawi, mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Mereka semua adalah api surgawi asli. Ini nyala surgawi. Kelompok Gu Yuan melihat pemandangan ini. Mata mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Tampaknya peringkat api surgawi semakin tinggi semakin jauh di depannya. Xiao Yan bergumam pelan. Dia menoleh dan menatap Little Yi yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke Nihility Devouring Flame dari jarak yang cukup dekat. Emosi yang terakhir juga tampaknya memiliki riak besar. Namun, sepertinya ada ekspresi yang hilang mirip dengan Little Yi di dalamnya. Lebih cepat, Xiao Yan mendesak.
Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu buru-buru mengikuti. Dengan peningkatan kecepatan mereka, banyak pilar batu yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. Peringkat api surgawi di peringkat api surgawi naik dari pilar-pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiao Yan dapat melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api jantung laut, api dingin tulang, Delel. Tidak terduga bahwa Dewa Kuno Tou Shi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api peringkat ke-6 di peringkat api surgawi, api penghancur 8 gurun, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku ingin tahu apakah 3 peringkat teratas Heavenly Flames di Heavenly Flame Ranking ada di sini. Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat Little Yi di bahu Xiao Yan dan Nihility Devouring Flame tidak jauh. Meskipun api surgawi langka di dunia ini, ada lebih dari 1 dari setiap jenis. Namun, 3 peringkat teratas api surgawi berbeda. Biasanya, jika ada api teratai iblis pemurni atau api pemakan nihility yang ada di dunia ini, tidak akan ada api kedua dari jenis yang sama yang muncul. Namun, api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihility keduanya saat ini hadir. Salah satunya ada di tangan Xiao yang sementara yang lain telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah Dewa Kuno Tou Shi itu telah menciptakan api teratai iblis pemurni kedua dan api pemakan nihility? Pergi! Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka yang berasal dari klan Hun dan dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas ke alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. 2 pilar batu menjulang lainnya muncul di depan mata semua orang setelah mereka melewati Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame peringkat ke-4. Semuanya segera melemparkan pandangan mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat 2 pilar raksasa. Namun, kali ini, mereka tidak melihat api surgawi muncul dari mereka. Bagian atas pilar batu itu kosong. Api teratai iblis pemurni yang diharapkan dan api pemakan nihility tidak ada dari mereka. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Tou Shi. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampaknya merasakan sedikit penyesalan. Ini adalah 2 pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kuno Tou Shi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris. Gu Yuan juga berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah 2 pilar batu. Xiao Yan tidak menyela. Matanya hanya terkejut ketika dia menatap 2 pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Little Yi di bahunya. Tiba-tiba, dia mengingat perasaan akrab yang telah disebutkan oleh Little Yi sebelumnya dan bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan ke sini. Xiao Yan menyentuh api teratai iblis pemurnian. Setelah itu, dia melirik Nihility Devouring Flame hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi hilang. Perasaan yang dia tunjukkan. Melihat ekspresi Nihility Devouring Flame yang agak aneh, sebuah pikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit dari dalam hati Xiao Yan. Bukannya Dewa Kuno Tou Shi tidak mengumpulkan api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihility, sebaliknya, mereka berdua telah melarikan diri dari tempat ini. Bab 1632, Pil Embrio di tingkat yang menakutkan. Pikiran ini baru saja muncul dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiao Yan dan dia tidak bisa lagi melarikan diri darinya. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika dia menebak dengan benar, Dewa Kuno Tou Shi ini benar-benar menakutkan. Selain api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi, yang lainnya. Api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka, tetapi tampaknya semua energinya telah menghilang. Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya,
Mata Xiaoyan menyapu pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika mungkin untuk melahap dan memurnikannya, kemungkinan kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama. Sepertinya hampir tidak ada orang yang dulu atau sekarang mampu melakukannya. Little Yi duduk di bahu Xiaoyan. Wajahnya yang kecil sedikit rumit. Itu melihat pilar batu kedua dan ekspresi di wajahnya yang kecil sedikit rumit. Ekspresi itu sepertinya hilang, menyakitkan, menakutkan. Tangan Xiaoyan dengan lembut menepuk kepala Little Yi. Dia sudah bisa memastikan bahwa Little Yi dan Nihility Devouring Flame tertahan di pilar batu ini. Namun, pada akhirnya, mereka berdua entah bagaimana berhasil melarikan diri. Mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, sehingga ingatan mereka menjadi kabur atau hilang. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiaoyan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, pihak-pihak yang terlibat, yaitu api teratai iblis pemurni dan api pemakan nihility, sudah merasakan ingatan mereka yang jauh menjadi kabur, di mana pil embrionik tingkat di Hun Tiandi menarik matanya dari pilar batu. Dia melihat Nihility Devouring Flame di samping dan berkata dengan lembut. Api pemakan Nihility memutar kepalanya. Matanya melihat ke tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat melihat melalui pemandangan di dalam. Wuos! Nihility Devouring Flame melebarkan mulutnya. Sebuah kekuatan hisap melonjak. Itu langsung menelan kabut yang meresap ke dalam tubuhnya. Dengan hamburan kabut, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di mata mereka. Patung batu itu tampak seperti orang tua. Penampilan itu tidak asing bagi Xiaoyan. Itu adalah pemilik rumah Dewa Kuno Tu Shi yang legendaris. Patung batu itu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiaoyan sepertinya ditekan oleh gunung di bawah aura. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan tanah batu yang keras menjadi debu. Banyak kelompok cahaya menari-nari di sekitar patung batu. Itu tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Qi dan keterampilan Dou. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat kelompok cahaya ini. Hatinya dengan cepat terguncang. Ini karena dia menemukan bahwa gugusan cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan itu. Spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan yang disebut metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Dou. Ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou. Meskipun semua orang yang hadir luar biasa, koleksi seperti itu masih menyebabkan napas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan Hun. Di tempat ini, bagaimanapun mereka telah menjadi hal yang biasa saat mereka memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Dou dan metode Qi kelas Tian sangat menarik, itu tidak menghasilkan banyak keinginan dari para ahli seperti Gu Yuan dan Hun Tiandi. Oleh karena itu, mata mereka menyapu mereka sebelum berbalik ke tempat lain. Namun, masih tidak mungkin untuk melihat apa yang disebut pil embrionik tingkat D. Sudah lama sejak tempat ini begitu ramai. Suara tua yang samar tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Itu bergema di samping telinga semua orang. Suara tua yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya memusatkan pandangan mereka pada lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang. Ekspresi di mata mereka muncul seolah-olah mereka sedang mengamati seekor semut. Tahu dia Dewa Kuno?
Mata kelompok Xiaoyan menyapu ke arah pria tua dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Penampilan yang terakhir persis sama dengan patung batu itu. Terlebih lagi, rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa kuno masih hidup. Pikiran yang sangat mengejutkan melonjak ke dalam hati semua orang saat mereka dengan bodohnya menatap lelaki tua itu dengan aura yang tampaknya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek. Dia melihat Nihility Devouring Flame dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memang merasakan aura menakutkan dari pria tua ini. Aura semacam ini milik Dewa Kuno Tou Shi. Nihility Devouring Flame mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam pada lelaki tua itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia bukan Dewa Kuno Tou Shi, dia adalah pil embrionik di tier. Hun Tiandi, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera, mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tua itu. Nihility Devouring Flame, apa yang kamu lakukan? Orang tua di patung batu itu terkejut saat dia berteriak dengan marah. Apa maksudmu dengan apa yang aku lakukan? Nihility Devouring Flame mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. Bajingan, jika aku tidak membantumu dan api teratai iblis pemurni untuk memperketat pengekanganmu saat itu, bagaimana kalian berdua bisa melarikan diri? Saat itu, kalian berdua telah berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini. Orang tua itu, atau lebih tepatnya pil embrio tingkat D, berteriak dengan suara keras. Tubuh semua orang yang hadir bergetar tiba-tiba setelah mereka mendengar tangisannya. Matanya terkejut saat mereka melihat Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiaoyan. Mereka sebenarnya pernah terjebak di tempat ini di masa lalu. Nihility Devouring Flame memiliki perubahan ekspresi. Dia berpikir lama tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara samar. Maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan. Namun, kata-katanya berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Namun, aku memang di sini untuk menyelamatkanmu kali ini. Ikut denganku. Ekspresi pil tingkat di agak gelap dan keras. Dia menatap Nihility Devouring Flame untuk waktu yang lama sebelum berbalik ke arah Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiaoyan dan bertanya, Pemurnian Demonic Lotus Flame, apakah kamu masih ingat kesepakatan kita saat itu? Hah? Yi kecil terkejut. Dengan cepat meraih bahu Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah bertemu denganmu. Ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat suram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia melihat patung batu di sampingnya, mengatupkan giginya dan bergumam, ini dilakukan olehmu, kan? Ikuti kami. Nihility Devouring Flame melihat pil obat tingkat D dan tertawa. Sepertinya kamu mengejar wujud asliku, kan? Pil obat tingkat D tersenyum dingin, menatap Nihility Devouring Flame dan berkata, api pemakan Nihility tersenyum. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, serang, bang! Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan eksplosif setelah kata-katanya baru saja terdengar. Douki yang mengerikan menyebar. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang saat dengan kejam menabrak pil embrionik tingkat D, trik yang tidak penting. Pil embrionik di tier tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan. Gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terputus. Sangat sulit untuk berurusan dengan pil embrionik tingkat D ini. Kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Jukun berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi diserang. Kalian semua harus waspada terhadap anggota lain dari klan Hun. Gu Yuan mengangguk. Setelah itu, dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiaoyan.
keduanya terbang keluar. Segera, energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh, terus-menerus menyerang pil embryonik di Tier. Menghadapi serangan dari Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, Jukun dan Gu Yuan, pil embrio tingkat D tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya. Itu memblokir serangan dari 4 orang itu. Meskipun dia mungkin tampak tidak terluka, dia tidak dapat bergerak karena dia ditahan. Kelompok Xiao yang tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka melihat bahwa pil obat embrionik tingkat D tidak berakhir dalam kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua ini. Hanya 1 pil embrionik di Tier yang sudah menakutkan ini. Seberapa mengerikan pil obat tingkat D yang sebenarnya? Kemungkinan bahkan seorang elit Du dia akan merasa agak merepotkan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Banyak ahli dari klan Hun siap untuk menimbulkan masalah ketika pertempuran besar yang intens pecah di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya. Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Para ahli dari klan Hun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mereka melihat klan Hun menghentikan mereka. Namun, mereka tidak menyerang. Jelas, mereka ingin menunggu pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang paling penting. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D akan segera dapat membalikkan keadaan. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa hanya ada sedikit efek terlepas dari jenis pertempuran intens apa yang mereka lawan. Bang 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 bang. 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dengan gila-gilaan saling bertabrakan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka menyebabkan bahkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Untungnya, ranah ini sangat stabil. Oleh karena itu, pertempuran besar ini tidak menyebabkan robekan di luar angkasa. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit, yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Tinjunya perlahan terkepal erat. Situasi saat ini benar-benar sedikit rumit. Kekuatan yang ditampilkan oleh pil embrionik di Tier adalah mobil yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun yang merebut pil tingkat D, tetapi mereka juga perlu menjaga dari cedera atau kematian yang ditimbulkan oleh pil embrio tingkat D pada Gu Yuan dan Jukun. Kedua hasil ini pasti fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, ada terlalu banyak variabel dalam pertempuran yang kacau ini. Bab 1633, merebut pil embrio di Tier. Bang-bang! Pemusnahan yang mengerikan seperti riak melonjak di seluruh tempat dari langit. Auranya muncul seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan dunia. Xiao Yan memiliki ekspresi serius saat dia menatap medan pertempuran yang kacau. Sebuah kedipan hadir di matanya. Semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan pil embrionik tingkat D. Awalnya Jukun berpikir bahwa dengan kerja sama Gu Yuan dan dia, mereka harus dapat menaklukkannya dalam waktu singkat. Namun, setelah bertukar pukulan, dia akhirnya menemukan bahwa dia terlalu optimis. Selain itu, dengan Hun Taindi dan Nihility Devouring Flame memasuki tubuh, kedua belah pihak akhirnya saling mengganggu selama saat-saat kritis. Dengan cara ini, itu membuat situasi menjadi lebih kacau. Untungnya, kekacauan semacam ini bekerja dua arah. Jukun dan Gu Yuan mungkin tidak dapat berhasil menaklukkan pil embrio tingkat D, tetapi Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nihility Devouring Flame, yang kekuatannya paling lemah di antara mereka berempat, bahkan telah diserang oleh Jukun dan Gu Yuan beberapa kali. Jika bukan karena Hun Tiandi membantunya, kemungkinan dia sudah terluka. Bertarung dengan cara ini bukanlah solusi. Yan Jin mengerutkan kening dan berkomentar dengan lembut saat dia melihat medan pertempuran yang kacau di langit. Xiao Yan tertawa getir setelah mendengar ini.
mereka tidak lagi bisa ikut campur dalam pertempuran di tempat itu. Jika mereka masuk dengan paksa, mereka hanya akan terluka oleh kekuatan pemusnahan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berdiri di sini dan menatap. Yan Jin menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. Dia juga mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa sekarang. Pil embrionik di tier memiliki ekspresi dingin di depan mata semua orang. Dia membalik tangannya. Ada aroma pil kaya yang samar-samar melonjak di udara. Jangan menghirup aroma pil! Xiao Yan buru-buru berteriak. Dia tiba-tiba terkejut setelah mengendus aroma pil misterius ini. Di bawah aroma-aroma pil, sepertinya bahkan doukinya akan menyala. Semua orang buru-buru menghentikan napas mereka setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Untungnya, aroma pil ini tidak menargetkan mereka. Oleh karena itu, douki di dalam tubuh mereka menjadi ganas sesaat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di pil palm, pil obat tingkat di langit tiba-tiba membuka kedua matanya. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Akhirnya, telapak tangannya ditekan ke 4 orang di bawah. Saat itu terjadi, sekelompok cahaya brilian seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Bang bang bang! Energi tempat ini sepertinya telah bertemu dengan minyak panas yang mendidih karena tiba-tiba dinyalakan. Sepintas, langit yang tampaknya tak berujung ditutupi dengan nyala api yang ganas. Seluruh tempat telah menjadi seperti tungku pada saat ini. Bahkan kelompok Gu Yuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan telapak tangan ini dari pil embrio tingkat D. Douki di dalam tubuhnya buru-buru bermanuver. Pil obat tingkat D memiliki ekspresi sedingin es yang lebih padat. Kedua tangannya tiba-tiba ditekan ke bawah. Segera, nyala api di langit dengan cepat bersiul ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, nyala api tak berujung yang menyebar di langit benar-benar masuk ke dalam kelompok cahaya cemerlang di tangan pil embrionik di tier. Memadamkan! Kedua tangannya ditekan ke bawah dan seluruh tempat menjadi gelap. Hanya kelompok cahaya di telapak pil obat tingkat dia memancarkan pemusnahan seperti cahaya. Gugus cahaya bergetar. Akhirnya, itu datang bersiul ke bawah. Dalam waktu singkat, itu sudah tiba tepat di atas kepala kelompok 4 pria Gu Yuan. Mengaum! Bahkan kelompok Gu Yuan bisa merasakan bahaya yang sangat besar dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Douki yang luas dan perkasa tanpa henti melonjak saat digunakan dan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Bang bang! Klaster cahaya sangat menabrak pertahanan Douki di atas 4 individu. Suara keras yang menggetarkan bumi muncul saat riak pemusnahan meluap. 4 sosok yang menyedihkan jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di dataran. Mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan dalam yang berukuran 100.000 kaki. Ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat adegan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa pil embrionik di tier ini benar-benar akan mampu melawan 4 ahli yang telah mencapai kelas Dousheng bintang 9. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi 2 pihak yang bersekongkol satu sama lain, bagaimanapun juga mereka adalah ahli tingkat puncak di dunia ini. Tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli dalam keadaan seperti itu oleh pil obat tingkat di meskipun mereka bergandengan tangan. Pil embrionik tingkat di melayang di langit. Matanya sedingin es saat dia menatap beberapa ratus ribu kaki selokan di dataran di bawahnya. Keempat sosok itu naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan saling memandang dari kejauhan. Kalian semua masih kurang jika Anda ingin memperbaiki saya. Pil embrionik di tier melirik keempatnya dan berbicara dengan suara samar. Hehe, bukankah terlalu dini bagimu untuk bahagia? Kata-kata pil embrionik di tier baru saja terdengar ketika Nihility Devouring Flame tiba-tiba tertawa dingin. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Hun Tiandi sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Berikan aku giok dewa kuno Toshi. Hun Tiandi terkejut mendengar ini.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas mengeluarkan Tu Shi Ancient God Jade dan menyerahkannya ke Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memberi pil obat tingkat di senyum lebar saat dia meraih giok dewa kuno Tu Shi. Dia meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung api hitam dan menembakkannya ke batu giok kuno. Kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Xiao Yan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari Nihility Devouring Flame. Dia menatap segel tangan yang terakhir dan merasa bahwa mereka agak akrab. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat patung batu dewa kuno berukuran 100.000 kaki. Segel yang dibentuk oleh tangan patung batu itu persis sama dengan Nihility Devouring Flame. Hum. Tu Shi Ancient God Jade di depan Nihility Devouring Flame mulai bersenandung dan bergetar saat segel tangan yang terakhir terbentuk dengan cepat. Segera setelah itu, sekelompok cahaya lembut menyebar. Giok kuno bergetar dan berubah menjadi gugusan cahaya yang cemerlang. Gugus cahaya memiliki banyak warna. Tampaknya ada nyala api yang menari di dalamnya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Mengubah cincin pil. Bagaimana mungkin Anda tahu cara menggunakan keterampilan ilahi pil transformasi dewa kuno Tu Shi? Wajah dingin yang semula sedingin es dari pil obat tingkat tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya terbentuk. Bahkan suaranya menjadi sedikit tajam, dan Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Namun, dia tidak menjelaskan. Tangannya diayunkan dan cahaya cemerlang melesat keluar. Dalam sekejap, itu telah muncul di atas pil embrio tingkat D. Cahaya cemerlang melingkar muncul dan menyelimuti tubuh pil embrionik tingkat D. Dengan kelompok cahaya api ini terus-menerus membungkus tubuh pil obat tingkat D, jejak asap putih tiba-tiba naik dari dalam yang terakhir. Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut. Jelas, dia tidak berharap cincin pil transformasi ini dapat menahan pil obat tingkat D. Api di tubuh yang terakhir menjadi jauh lebih ganas dan tubuh pil embrionik di tier perlahan mulai menyusut. Itu benar-benar menunjukkan jejak berubah menjadi pil obat. Melihat pil obat tingkat D ini, yang awalnya bertindak perkasa, tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan, ekspresi semua orang dengan cepat memucat. Tubuh mereka melintas dan mereka langsung bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Dari kelihatannya, alasan Nihility Devouring Flame bisa menggunakan Transforming Pil Ring kemungkinan besar karena Tu Shi Ancient God Jade. Hun Tiandi, yang sudah siap, segera mendengus dingin saat melihat keduanya beraksi. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan keduanya. Dengan jentikan jarinya, beberapa pil obat yang mengandung aroma obat yang kaya melesat ke arah Duo Guiyuan sebelum tiba-tiba meledak, bang-bang. Udara bergejolak. Bahkan tubuh Guiyuan dan Jukun diseret dengan paksa. Mereka dengan dingin tertawa, pil harta karun tingkat 9 yang meledak. Betapa megahnya! Keduanya muncul di kedua sisi Hun Tiandi setelah suara mereka terdengar. Serangan tajam dilepaskan, meliputi Hun Tiandi dalam prosesnya. Bum-bum! Hun Tiandi segera jatuh ke dalam kerugian dalam menghadapi serangan gabungan Guiyuan dan Jukun. Dia tampak sangat menyedihkan saat dia maju dan mundur. Namun, dia juga mengerti situasi saat ini. Oleh karena itu, dia mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk menahan Duo Guiyuan. Enyah! Pertarungan seperti mengganggu ini menyebabkan keganasan melonjak ke mata Jukun. Orang bisa melihatnya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Beberapa naga besar, yang tampaknya telah menempati ratusan ribu kaki di langit, tiba-tiba muncul. Naga besar itu berubah menjadi cahaya ungu emas yang menabrak Hun Tiandi, yang baru saja secara paksa menerima pukulan dari Hun Tiandi dengan kecepatan seperti kilat. Guru! Cahaya ungu emas cerah langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi. Itu tanpa ampun menabrak tubuh fisiknya. Segera, seteguk darah segar keluar dari mulut Hun Tiandi. Tubuhnya terhuyung-huyung saat dia terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki.
Baru kemudian dia dengan sedih menstabilkan tubuhnya. Menyusut, Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan keras saat Hun Tiandi mundur. Pil embrionik di tier dikumpulkan di dalam Transforming Pil Ring tanpa perlawanan. Itu berubah menjadi kelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan digantung di dalam cincin pil transformasi. Api pemakan Nihility bersuka cita saat melihat pemandangan ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan Transforming Pil Ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, cincin pil transformasi hendak mendarat di tangannya ketika sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan meraihnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Nihility Devouring Flame terkejut. Matanya menatap Hun Tiandi yang berambut berantakan di depannya dan matanya berkedip. Serahkan pil obat tingkat D. Mengingat kondisimu saat ini, bahkan dengan bantuan api pemakan Nihility, kamu bukan tandingan kami. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat Hun Tiandi dan berkata, Ju Kun di sampingnya juga perlahan mengepalkan tinjunya. Wajahnya ganas saat dia menatap Hun Tiandi. Kamu ingin pil embrionik tingkat D. Hun Tiandi menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat gugusan cahaya cemerlang di pil transforming ring. Gugusan cahaya itu seperti sungai perak. Energi dunia tampaknya berkumpul di dalam. Senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tiandi saat dia menatap gugusan cahaya yang cemerlang. Setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut dan menelan gugus cahaya yang cemerlang itu. Dia sebenarnya telah langsung menelan pil embrionik tingkat D ke dalam tubuhnya. Metode menelan ini adalah bunuh diri. Orang ini gila, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ini hanya pil embrio tingkat D, energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Jika seseorang ceroboh, tubuh seseorang dan bahkan jiwanya akan meledak karena terlalu penuh. Tindakan Hun Tiandi ini benar-benar tampak seperti meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang.